pertama ialah bahwa pada waktu itu para uskup sedang mengikuti Konsili Vatikan kedua di Roma. Tetapi biasanya mereka kan punya, para uskup itu punya wakilnya, acting ya, yang menggantikan uskup lah, meskipun ya tidak tergantikan secara sakramental, tapi secara administratif biasanya ada. Kalau di Semarang waktu itu yang ditinggalkan oleh uskupnya Kardinal Darmo Yuwono ada Romo Kari kalau nggak salah. Ini Romo Yesuit. Yang kedua, kalau kita ngomong soal 1965 itu pembunuhan yang terbesar setahu saya itu terjadi di Jawa Tengah bulan Oktober 65, Jawa Timur bulan November 65, kemudian di Bali Desember 1965. Sekitar itu juga terjadi pembunuhan massal, meskipun mungkin tidak sebesar di ketiga provinsi tadi, di Aceh. Kita lihat saja apakah saat itu bulan Oktober 65 itu di Jawa Tengah ini orang Katolik mayoritas atau tidak, terutama di daerah Boyolali, Klaten, Solo, dan sekitarnya. Nah, kalau pada waktu itu orang Katolik itu banyak, mungkin terlibat. Tetapi kalau tidak, ya mungkin tidak, orangnya tidak ada. Ya kan? Kemudian di Jawa Timur, bulan November. Ya kalau mau tahu orang Katolik terlibat di sana atau tidak, ya dilihat aja di tempat-tempat pembantaian itu, terutama di Jawa Timur, orang Katoliknya banyak apa enggak? Kalau enggak banyak ya mungkin kita enggak bisa bilang bahwa orang Katolik terlibat gitu loh. Demikian pula pada bulan Desember tahun 1965 ketika terjadi pembunuhan massal di sana, kita cek saja apakah orang Katolik itu mayoritas atau tidak di Bali waktu itu. Kalau ternyata tidak, ya mungkin tidak. Lalu terakhir tentu kita cek saja di Aceh. Apakah pada bulan-bulan itu di Aceh orang Katolik mayoritas di daerah Aceh dan Sumatera, bukan Sumatera Utara, tapi khususnya di Aceh ya, di bawah Mokoginta pada waktu itu. Apakah ini? Nah, kalau tidak ya susah mengklaim bahwa orang Katolik itu ikut dalam pembantaian massal itu. Logikanya sederhana aja, ini pakai common sense saja. Nah, bahwa di tempat-tempat itu, entah di Aceh, di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Bali, ada satu atau dua atau berapa orang Katolik, orang Indonesia yang sudah beragama Katolik pada waktu itu, ya mungkin saja. Cuman kita belum punya backup atau support dokumen dan kesaksian pelaku. Ada kemungkinan justru misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Bali, orang pada menjadi Katolik setelah 65. Ya, ketika Soeharto mewajibkan setiap orang di KTP-nya ada agama, ada kolom agama. Poin yang ketiga, nah setelah 65 terjadi rangkaian pembunuhan juga terkait apa itu anti PKI dan sebagainya di beberapa tempat lain di luar tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, di Flores, ya, dan di Kupang. Di Kupang itu kebanyakan di sana penduduknya waktu itu Protestan, yang Katolik itu di Flores. Nah, kalau di Flores ini tampaknya memang terjadi pembunuhan dan dalam banyak kasus pelakunya orang Katolik atau mungkin secara langsung atau tidak didukung oleh gereja misalnya. Mungkin saja yang di Flores ini didukung dilakukan oleh orang beragama Katolik dan mungkin didukung oleh gereja. Saya pakai kata mungkin karena uskupnya, pemimpinnya sedang di Roma. Ya kan, artinya saat ini pun terjadi bukan atas perintah pimpinan tertinggi. Mengapa bukan? Karena pimpinan tertingginya sedang tidak di tempat, sedang di Roma, Konsili Vatikan kedua.
kita ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pembunuh dan yang dibunuh agamanya sama. Di Bali, pembunuh dan yang dibunuh agamanya juga sama. Ini sebenarnya bukan hanya khas di Flores ya, tetapi di tempat lain juga, mungkin di Aceh juga sama. Pertanyaannya, kok bisa ini orang agamanya sama-sama agama A, sama-sama agama B, sama-sama agama C, kok bisa saling membunuh? Kecuali yang begini hanya orang Katolik. Ini orang agama lain juga melakukan yang sama di tempat lain ya. Di Kupang juga sama-sama Protestan. Kalau menurut studinya Jess Melvin atau Jeffrey Robinson atau John Rosa yang buku-bukunya baru-baru ini terbit, itu kelihatan bahwa konflik itu ketegangan sudah ada sejak mungkin tahun 55, sejak pemilu 55 ya, tetapi menjadi sebuah kekerasan yang sistemik biasanya setelah kedatangan personel atau satuan militer. Itu di Aceh, itu di Jawa Tengah, itu di Jawa Timur, itu di Bali. Saya menduga di Flores pun tidak berbeda. Bukan kok mereka ini orang yang diajari kasih oleh oskopnya atau pastornya, tetapi kok membunuh. Ya itu betul, tetapi juga dalam konteks sejarah, ya itu terjadi di tempat-tempat lain. Biasanya terjadi karena itu kedatangan satuan militer biasanya. Dan sebelum saya lupa, catatannya adalah bahwa di Nusa Tenggara Timur dan di beberapa tempat lain di luar Jawa itu terjadi pembunuhan massal itu. Tetapi atau pada saat yang sama perlu diingat bahwa pembunuhannya tidak semassal di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Bahwa ada banyak kasus, saya kira iya. Itu, tetapi tidak semassal yang di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Bali. Salah satu hal yang bisa kita ingat kalau memang terjadi peristiwa 1 Oktober itu di Jakarta, dan kalau memang spontan, ada dua sebenarnya hal yang harusnya terjadi. Yang pertama adalah paling dekat dengan Jakarta kan Jawa Barat. Harusnya kan terjadi pemberontakan perlawanan masyarakat di sana. Tapi maaf, di Jawa Barat tidak terjadi, sekali lagi tidak terjadi pembunuhan massal. Lalu di Jawa Tengah itu baru mulai kira-kira minggu kedua atau ketiga bulan Oktober. Artinya tidak langsung tanggal 2 atau tanggal 1 Oktober atau tanggal 3 ya ketika ini. Artinya tidak spontan. Dan di Jawa Timur memang mungkin sudah terjadi kekerasan-kekerasan ini itu, tetapi yang terjadi secara massal ya bulan November. Bahkan di Bali baru bulan Desember. Artinya mau mengatakan bahwa melihat kasus Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali ini tidak spontan. Apalagi di Flores kan sudah kemudian malah. Beberapa tempat malah 1968. Pengantarnya ada A dan B. Yang A itu faktanya adalah bahwa pemerintah Indonesia sebagai state, sebagai pemerintah itu menolak gagasan rekonsiliasi itu. Pernah ada undang-undang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tahun 2004. Tetapi tahun 2006 itu dianulir. Begitu. Nah, itu yang A. Yang B adalah bahwa karena pemerintah ini menolak, maka masyarakat sipil bergerak di bawah untuk melaksanakan rekonsiliasi itu. Ya, dan itu sudah banyak, itu sedang dilakukan sekarang ini. Nah, hanya saja rekonsiliasi di dalam konsep Barat, termasuk di Afrika Selatan, biasanya yang namanya rekonsiliasi itu adalah proses dialog keterbukaan, ya, namanya truth telling antara mantan pelaku dan mantan korban. Hanya saja di Indonesia itu tidak bisa jalan, maksud saya bukan tidak bisa.
tidak bisa jalan. Kenapa? Karena mantan pelakunya nggak mau diajak rekonsiliasi. Oleh karena itu, rekonsiliasi yang ada di Indonesia ini ya ini aja di antara para mantan korban, para penyintas dan keluarganya dengan masyarakat sekitar di mana mereka tinggal. Itu yang dilakukan rekonsiliasi itu. Ya, itu terjadi di Yogyakarta, di Surakarta, di Bali, di Kupang, di Flores, di Sulawesi Tengah. Saya kalau yang agama lain saya nggak bisa dan nggak berani mengatakan itu karena saya tidak sama mereka ya, meskipun saya bekerja dengan mereka yang Hindu di Bali, yang Muslim di NU di sini di Jakarta juga saya kerja, cuman saya kan nggak bisa atas nama mereka. Kalau harapan saya kepada khususnya kepada masyarakat Katolik, saya mungkin beberapa hal bisa kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah begini. Sejauh saya tahu, gereja Katolik sebagai institusi, entah nasional, entah di tingkat keuskupan ya, menurut saya tidak terlibat di dalam pembunuhan massal 65 sebagai sistem. Itu mungkin perlu diketahui. Mengapa? Nah itu uskupnya tadi pada Konsil Vatikan kedua, ya kan? Seandainya ada, mungkin itu sifatnya kasus ya, dan beberapa orang tertentu karena semangat anti komunis atau apa gitu ya, atau karena provokasi atau karena masalah tanah terlibat, pasti ada orang Katolik yang terlibat. Ya, tetapi tidak sebagai sebuah struktur atau sistem. Yang kedua, saya kira sudah saatnya orang Katolik untuk belajar sejarah bangsanya sendiri, atau ginilah, sudah saatnya orang Katolik untuk lebih giat belajar sejarah bangsanya sendiri, termasuk 65 tadi. Belajar tadi maksud saya tidak cukup hanya dengar-dengar cerita-cerita tentang 65 itu loh di masyarakat, dari medsos, dari TV atau apa itu, dari omongan-omongan itu. Tapi terutama saya mengharapkan anak muda Katolik untuk studi, belajar tentang sejarah bangsanya, tahu, baca buku. Tadi kan saya sebut ada bukunya John Rosa, ada Jess Melvin, ada Jeffrey Robinson, atau buku-buku teman-teman dari Indonesia sendiri ya. Studi-studi sejarah itu tolong itu dibaca supaya tahu gambarannya. Itu ya, itu dalam belajar dalam konteks itu. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak muda ini tolong sharingkan pengetahuan itu kepada generasi yang lebih tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kebetulan di daerah Anda itu ada upaya rekonsiliasi yang saya sebutkan tadi, ya, rekonsiliasi tingkat akar rumput, tolong terlibatlah. Sedikit catatan kaki, yang saya lihat di Jogja ya, ini mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, mahasiswa-mahasiswi Universitas Gadjah Mada, itu pada terlibat di dalam proses rekonsiliasi ini. Yang notabene yang tidak Katolik. Yang Katolik ini malah jarang yang peduli masalah-masalah itu. Yang pengalaman saya di Jogja ya, saya nggak tahu di tempat lain. Tapi di Jogja dan di Solo paling nggak. Solo juga mirip. Yang Katolik nyaris nggak ada. Mengapa? Karena belum banyak yang mau belajar sejarah tadi. Tentu sudah ada 1-2 ya saya lihat. Tetapi sebagai sebuah continuity ya, sebagai sebuah kelangsungan gitu di Jogja dan di Solo saya belum lihat. Mungkin di tempat lain ada. Tapi itu keterlibatan dalam proses rekonsiliasi oleh orang-orang Katolik ini masih perlu ditingkatkan menurut saya.